Jangankan 6-7 jam, Pak, beton, Fosroc yang dipakai di perbaikan-perbaikan ya terutama ya, Pak, ya, Perbaikan ya. di Cipularang dan bandara-bandara, itu 2 jam. Wush. 2 jam itu pesawat sudah bisa harus lewat. Wah, ini kalau tangan kaki kita masuk 2 jam Iya. kejepit. Halo rekan konstruksi, kembali lagi kita berjumpa di podcast Construction Corner bersama topkonstruksi.com. Kali ini saya dan Dung Sriarvinto akan mengajak rekan-rekan konstruksi untuk mengetahui lebih dekat insan-insan yang berkontribusi di konstruksi tanah air. Nah, pada kesempatan Construction Corner kali ini di podcast kita ini kita udah kedatangan tamu insinyur Mas ya, insinyur gitu kan. Nanti akan kita kenal bersama Mas Radityo Prabowo, ya. Benar, Pak. Ya, beliau sekarang menjadi Specification Manager dari PT Fosroc Indonesia. Betul. Sehat. Alhamdulillah. Saya ngobrol-ngobrol aja ya. Nah, boleh nih. Yes, karena ini tujuannya untuk menambah pengetahuan teman-teman konstruksi Indonesia terkait dengan material, teknologi, metode, sehingga mereka bisa belajar. Ini adalah podcast edukasi sebenarnya, sehingga mereka mendapatkan pengetahuan yang benar nih terkait dengan produk-produk ya mungkin tiap hari mereka pakai tapi nggak punya pengetahuan cukup. Kira-kira gitu ya. Nah itu yang harus kita kita beri informasi lah gitu ya, sehingga pengetahuan mereka menjadi isi. Kita mengenal Fosroc dulu. Fosroc Coba. ini kan Indonesia ya, Fosroc Indonesia. Bisa diceritakan nggak? Ini perusahaan apa gitu ya? Kemudian fokusnya di mana? Bisnisnya di apa? Servisnya apa? Gitu. Bisa diceritakan? Ya, baik, Pak. Mas Radit. Jadi Fosroc Indonesia ini awal mulanya adalah anak perusahaannya British Petrol sebetulnya, Pak. Oke. Ya, anak perusahaan British Petrol. Perusahaan Lalu minyak ya berarti ya. ya awalnya nih. Awalnya. Lalu berkembang memisahkan diri dari British Petrol. Salah satu CEO-nya membeli Fosroc. Dan akhirnya dari Fosroc ini Fosroc berfokus kepada material chemical construction, Pak. Ya, chemical construction itu misalnya contohnya seperti waterproofing, flooring epoxy, ya, admixture, grouting seperti itu. Oke. Dan akhirnya sampai di Indonesia ini sekitar tahun 1990-an itu kita membuka pabrik. Ya, pabriknya saat ini ada di Cikarang seperti itu. Jadi awal muasalnya memang Fosroc ini perusahaan Inggris, tapi saat ini kantor pusat kita sudah di Dubai, Pak. Dubai. Okay. Ya. Pabrik kita ada di Cikarang dan kita punya kantor sales office di Kota Casablanca seperti itu. Jadi basisnya ini adalah industri kimia gitu ya, Iya, yang dipergunakan untuk konkrit. Iya, Perbetonan. betul. Makanya namanya chemical construction, Pak, karena mungkin sebagian besar untuk konkrit, tapi tidak terbatas pada konkrit saja, Pak. Misalnya seperti coating, kita juga coatingnya itu bisa juga dipakai di besi sebetulnya. Oh ya? Betul. Cuman memang sebagian besar mungkin bisa dikatakan 80-90% ini berhubungannya dengan konkrit. Konkrit ya. Betul. Oke, sekarang kita belum lebih jauh nih. Kan kita ngomong beton dulu nih. Ya. Beton ya beton gitu kan. Betul. Artinya di situ ada pasir, semen, split. Ya. Tambah air lah gitu ya. Baik. Jadilah beton gitu kan. Nah, kan tadi di sini ada Fosroc kan bergerak di bidang kimia yang related dengan konkrit. Konkrit ya konkrit gitu ya. Dari dulu ya begitu gitu ya. Kita ke rumah ya begitu gitu. Kenapa sih harus ada chemical, harus ada tambahan? Supaya apakah dengan konkrit yang tadi semen, pasir, batu itu tidak cukup gitu? Oke. Jadi semakin kesini kan teknologi konstruksi ini kan semakin berkembang nih, Pak. Ya. Contohnya misalkan gedung semakin tinggi, ya Pak. Lalu basement kita gedung juga semakin dalam nih. Oke. Ya. Nah dari situ dibutuhkan tidak bisa hanya konkrit yang seperti dulu. Ya. Jadi misalkan kita nyebutlah beton konvensional lah. betul, gitu ya. beton konvensional. Jadi misalkan kalau sekarang
di beberapa proyek, contohnya ya Pak, misalkan seperti katakanlah proyek luar negeri, katakanlah project reference kita misalnya Menara Petronas, itu kan tinggi tuh Pak. Ya. Jadi beton ini harus bisa dipompa dari bawah ke atas, masih cukup flow, tidak mengurangi mutu beton, dan tidak mampet di tengah. Di pumpnya itu ya. Di pumpnya. Pipanya lah ya. Betul. Nah itu kan butuh satu bahan tambahan nih, supaya beton itu bisa memiliki karakteristik seperti itu. Seperti itu. Jadi itu salah satunya Pak. Contoh lain misalnya tadi basement kita misalnya Pak ya, di beberapa gedung di Jakarta semakin dalam, dan salah satunya contohnya mungkin yang sekarang sedang berjalan MRT nih, fase 2. Bahkan kita lihat fase 2 ini kan ada ke utara ya, lebih semakin ke utara dengan kondisi muka air tanah yang semakin dalam, bahkan ada yang di bawah sungai malah Pak. Ya, di bawah sungai. Stasiunnya seperti itu ya. Nah, ini kan butuh satu sistem nih Pak yang memastikan bagaimana supaya air ini tidak masuk. Ya. Jadi selain bahan tambah ke beton, kan Fosroc juga salah satu produk lainnya adalah waterproofing. Seperti itu. Nah, inilah yang kita support karena teknologi konstruksi ini semakin berkembang terus, sehingga butuh aksesoris ya Pak ya, tambahan teknologi ini. Betul. Jadi gini ya, satu kimia itu akan memperbaiki apa ini istilahnya, workability apa ya? Ya bisa salah satu bahan pekerjaan. Betul. Karena saya bisa bayangin kalau saya nggak tahu, bisa bayangin Monas ya. Ya mungkin belum ada apa-apa, betul. Ya. Itu kan ngecor di atas gimana, hasilnya di atas itu. Iya. Kan kalau dengan tuntutan bangunan sekarang rasanya nggak mungkin gitu ya, dengan volume yang gitu ya. Nggak usah sampai terlalu misalnya ngecor misalnya Burj Khalifa ini. Ya nggak usah, kalau kita nggak usah jauh-jauh lah Menara BRI ya. Iya, juga betul. Kan? Itu kalau misalnya kita menggunakan beton konvensional belum sampai atas udah keras kali ya. Betul, bisa jadi Pak. Iya. Nah, gunakan chemical sehingga mungkin satu lebih tadi mudah dipompa, tidak mampet gitu ya. Dan mungkin ya jangan sampai keras di perjalanan kan. Betul. Karena kalau beton itu saya nggak tahu kuringnya berapa lama nih. Kan berarti ada semacam selamnya Pak, untuk selam retention ya. Umur kuringnya lebih panjang. Ya. Itu kira-kira gitu ya alasannya. Kurang lebih seperti itu Pak. Nah, kemudian yang kedua terkait lagi ini ngomong beton dulu nih sebelum yang lain. Ya. Terkait dengan tadi ya, pekerjaan sekarang kan lebih banyak di underground lah gitu ya. Iya. Karena nggak mungkin kalau flyover semua ya kotanya jadi berantakan. Underground. Tadi ceritakan MRT gitu kan. Itu banyak dipakai di mana Mas? Satu kan besi betonnya, ya saya nggak tahu kalau baca di ini kan ada yang precast, ada yang in situ. Nah, chemical terkait dengan beton di pekerjaan tunnel lah gitu ya. Ya. Itu banyak berperan di pekerjaan apanya sih? Oke. Jadi kalau spesifik untuk MRT nih Pak, yang saat ini sedang kita kerjakan itu dari Fosroc kita mensupport bagian waterproofingnya. Waterproofingnya. Nah, betul. Maksudnya waterproofing itu macam-macam ya, ada yang membran, ada yang di coating, betul. Ada yang dicampurkan dengan betonnya sendiri supaya betonnya lebih impermeable. Nah, ini yang mana nih? Nah, kalau jadi sebetulnya memang yang disebutkan sistem waterproofing banyak nih Pak. Ya. Nah, untuk sistemnya MRT, jadi ada beberapa pertimbangan Pak. Pertama dikarenakan basementnya dalam sekali ya Pak ya, itu kurang lebih kan sampai 30 meter kedalaman, muka air tanah juga tinggi, dan di Jakarta ini kan seperti kita tahu ya ada konsolidasi atau penurunan tanah nih setiap tahunnya ya. Jadi untuk MRT ini yang kita pasang adalah sistem yang membran Pak. Betul. Tapi membrannya ini agak unik. Jadi membrannya ini dia dipasang sebelum betonnya dicor justru Pak. Di bawah. Di bagian bawah. Jadi membrannya kita pasang terlebih dahulu, baru kita pasang besi tulangan. Nah, setelah itu baru betonnya dicor. Jadi ngomong MRT nih. Iya. Saya juga curious juga itu kan. Saya nggak tahu kalau di sini pakai tunnel mesin ini. Iya, TBM. TBM gitu kan. Saya bayangkan ini kalau TBM itu kan tanah Jakarta rata-rata seorang geoteknik betul. Oh, jadi lunak kan. Kalau di TBM kan ambrol terus nih. Betul. Iya. Kan harus di grouting dulu kan. Betul ya. Pakai Fosroc juga. Oh, enggak. Tapi kita metodenya seperti ini, Pak. Tapi Fosroc punya materialnya ya, tapi kita belum mensupport untuk project MRT untuk hal tersebut. Tapi saya bisa ceritakan seperti ini Pak. Jadi TBM ini ketika dia mau melakukan pengeboran, ya,
di depan alatnya tuh dia akan menyemprotkan satu bahan kimia juga Pak, ya. Oke. Namanya soil conditioner. Soil conditioner ini berguna. Kulit dong biar mulus. Iya betul Pak, kurang lebih sama Pak. Oke. Supaya tanahnya ini agak mulus, Ya, karena TBM dia kan dia harus jalan terus Pak. terus jalan terus. Nah, supaya tanahnya ini agak dalam tanda kutip mulus ya Pak. Iya. Jadi tanah itu bisa dengan mudah diangkut keluar. Keluar. Betul. Ya, keluar. Nah, jadi modelnya seperti itu Pak. Nah, kebetulan kalau untuk TBM dia tidak memakai sistem waterproofing konvensional Pak, karena dia ketika TBM-nya maju, dia langsung memasang precast di belakangnya Gasnya itu ya. dan langsung waterproof seperti itu. Oke. Nah, kalau yang Fosroc supply, yang Fosroc support di MRT fase 2, ini adalah untuk bagian station receiving di substation, bangunannya, betul. Iya. Karena kan metodenya masih konvensional ya, Pak, pengecorannya seperti itu. Wah, ini belajar beton ini memang banyak. Banyak. Yang jelas beton adalah menjadi komponen ya utama lah dalam setiap Masih utama, konstruksi gitu kan. Baik itu gedung, jalan. Bahkan sekarang rata-rata menggunakan rigid ya. Iya. Kalau rigid kan udah pasti saya pernah di proyek mana itu ya? Tol Bandung. Jadi ngecornya Cipularang. malam, pagi udah dipakai. Iya. Nah, ini Fosroc main di situ juga ya? Iya, betul, Pak. Jadi Jadi hanya waktu 6 jam, 7 jam udah beton udah bisa walaupun mungkin belum full ya, ini Iya. kuringnya ya. curingnya. Tapi paling dia udah bisa dilewati untuk kendaraan yang ringan. Betul. Benar seperti itu ya? Jangankan 6-7 jam, Pak. Beton Fosroc yang dipakai di perbaikan ya terutama ya Pak ya, Perbaikan ya. di Cipularang dan bandara-bandara itu 2 jam. Wush. 2 jam itu pesawat sudah bisa harus lewat. Wah, ini kalau tangan kaki kita masuk 2 jam. Iya. Karena kan open time-nya sedikit sekali, Pak. Iya, window time lah istilahnya. Window time-nya, betul. pendek Jadi ya. ketika pesawat terakhir landing itu sudah mulai perbaikan, bobo sekitar tengah malam, Pak. Mungkin orang tahajud gitu ya. Jam 1, jam 2 itu sudah mulai ngecor. Bentar lagi. Jam 4 pembersihan, Udah harus jam 5 pakai lagi. first flight seperti itu. Wah, jadi luar biasa nih ya. Jadi ngomong teknologi beton dulu nih yang diproduksi. Kita belum ngomong pabriknya nih. Iya. Jadi ini pengertian bahwa beton itu bisa dilambatin kerasnya karena harus dipompa. Betul. Bisa dicairkan juga gitu. Tapi juga bisa dicepetin kerasnya juga. Iya. Ini semua menggunakan kimia gitu ya. Kimia betul, Pak. Mas Radit, tadi kita manggilnya Mas Radit aja jadinya. Tadi ngomong beton kita punya pengetahuan dasar lah terkait bahwa beton itu bisa direkayasa dari konvensional menjadi lebih cepat, bahkan mungkin lebih keras. Saya nggak tahu lebih keras ya, kelasnya naik dengan kimia saya nggak tahu. Mungkin mengurangi water cement ratio. Dulu kalau saya ngambil kuliah beton kan itu ada water cement ratio gitu. Nah ini kembali ke Fosroc sendiri kan sudah set up atau bikin pabrik di Cikarang. Pabrik itu aktivitasnya apa? Membuat kimia itu. Ini ngomong proses sebenarnya. Iya. Bahannya dari mana, bagaimana prosesnya, kemudian apakah ada teknologinya seperti apa menjadi sebuah end product. Itu yang terjadi di pabrik itu apa aja? Bisa diceritakan secara singkat nggak? Iya, Pak. Jadi kalau di Cikarang, Pak, di pabrik itu kita memproduksi barang-barang yang sebagian besar sih kalau dari produk range yang sudah dijual di Indonesia, Pak, itu sebagian besar sudah diproduksi di Cikarang. Ya, jadi produk kita itu ada beberapa line, misalkan liquid ini yang admixture bahan tambah ke beton, Pak. Lalu powder ini betul, serbuk itu lebih ke grouting atau waterproofing, Pak. Waterproofing yang untuk di kamar mandi itu kan ada juga bahan dasar semen ya. Lalu resin ini seperti epoksi seperti itu. Kebanyakan sih itu yang kita produksi di pabrik. Tapi tidak hanya pabrik, Pak. Jadi di Cikarang kita juga ada labnya, ada lab R&D. Jadi di sana ya. Betul. Jadi terkadang kita butuh penyesuaian nih, Pak, penyesuaian produk ya. Saya ambil satu contohnya, misalkan LRT Jabodebek, Bapak lihat kolom-kolomnya longspan itu kita kolaborasi, Pak. Jadi misalnya dari pihak klien ingin warnanya seperti ini nih. Oh, untuk Seperti coating permukaan itu coating permukaan, betul. Jadi kita coba research di lokal, kita develop produk beberapa customize seperti itu. Kalau ngomong bahan baku ini, saya nggak paham kimia. Ya. Bahan baku dari ini kan saya nyebutnya kan produk kimia gitu ya. Saya nggak tahu istilahnya saya benar atau tidak. Tapi bahan baku itu apa sih sebenarnya sebagai main raw material dari
khususnya untuk beton ini apa sih? Iya. Jadi kalau bahan bakunya kita karena Fosok ini secara global Pak, produk range-nya ada 900 Iya. dan di Indonesia ada 300. Sehingga bahan bakunya nih cukup beragam. Oke. Ya, misalkan kalau yang powder tadi bahan bakunya pastinya semen dan pasir Pak. Oke. Ya, powder. Kalau untuk resin itu biasanya berupa epoksi atau resin seperti itu Pak ya bahan bakunya, atau yang admixture juga ada resin dan liquidnya seperti itu. Jadi macam-macam sih Pak nih Pak bahan bakunya, dan karena kita dari Fosok ini kan kita grup ya Pak internasional ya, sehingga ada beberapa bahan baku yang harus memenuhi standar kesesuaian. Oke. Dan beberapa memang sudah ada yang bisa produksi Indonesia, ada yang memang masih belum bisa. Jadi ada beberapa yang memang bahan bakunya kita masih impor. Kan ini kan kimia ini kan yang saya paham ini kan ada mineral, ada bahan hidrokarbon gitu ya. Ya turunan dari minyak itu kan banyak itu kan. Dia juga menghasilkan banyak kalau plastik ya polietilen, polyester dan teman-temannya itu kan plastik ini. Nah, kalau mineral itu kan banyak ya, mulai dari bentonite atau dari silika atau dari itu kan bahan-bahan mineral, nikel apa macam. Nah, kalau ini bahannya dari keluarga tadi produk mineral atau hidrokarbon atau apa something else gitu. Oh, kalau atau itu bahkan garam itu bikin BP urea itu kan juga dari garam, dari natrium, dari kapur, dari yang itu produksi mineral gitu. Nah, kalau kita memang menyatukan bahan-bahan tadi Pak, gitu. Jadi bukan produksi kimianya, tapi tadi misalkan ada natriumnya, ada misalnya kimia yang lain, itu yang kita satukan menjadi produk gitu. Jadi bukan produksi kimianya. Jadi dari kimia kita hasilkan produk yang untuk nanti dipakai. Berarti banyak orang ini ya, engineer kimia ya. Kalau kimianya kebanyakan yang di lab Pak. Di lab. Iya, pastinya yang untuk produksi kan berarti di lab. Tapi untuk produksinya kan banyak melibatkan orang-orang kimia lah ya gitu ya. Betul. Tapi kalau untuk tenaga pemasar seperti saya, karena kita berhubungan dengan konstruksi ya rata-rata pasti teman-teman sipil lah ya. Iya. Mas Radit, jadi kan industri konstruksi salah satu yang menarik adalah terkait dengan teknologi material sebenarnya ya. Kalau ilmu teknik sipil ya, kalau analisa struktur ya begitulah dibantu software. Tapi kalau kimia macam-macam kan terkait kimia beton itu ya mungkin beda. Nah, kalau melihat perkembangan sekarang gitu ya. Apa sih sebenarnya tantangan gitu ya? Tantangan khususnya terkait dengan teknologi beton sebagai material ketika harus berhadapan dengan kebutuhan entah itu arsitek, entah itu kebutuhan sipil, kan banyak sekarang long span, kemudian bangunan itu harus di laut gitu ya, kemudian tadi kan basementnya dalam sehingga tekanan air itu menjadi sangat besar sehingga tantangan bahan yang waterproof juga lebih gede, kemudian macam-macam lah harus mungkin bahkan beton harus berinteraksi dengan limbah dan sebagainya. Nah, kalau menurut Mas Rasid tantangan ketika banyak berinteraksi apa sih yang banyak dihadapi? Beton selalu bermasalah di mananya sih gitu. Yang paling banyak ya gitu. Jadi kalau tantangannya kalau saat ini justru di bagian teknologi konstruksinya Pak. Karena teknologi konstruksi ini di Indonesia terutama akhir-akhir ini ya, kita merasakan perkembangannya pesat sekali. Pesat sekali. Jadi tadinya permintaan barang yang konvensional ini banyak beralih kepada barang-barang yang mutakhir. Seperti itu. Jadi sepertinya yang tadinya price concern kita tawarkan barang A misalnya, oh ini mahal nih. Sekarang malah banyak customer yang sudah aware bahwa saya butuh barang A. Seperti itu. Justru standar-standarnya yang semakin meningkat ini kita harus bisa keep up ini Pak. Seperti tadi misalnya basement semakin dalam. Nah, itu kan dengan cara konvensional kita mungkin nih seperti itu. Betul. Gitu ya. Dan dari misalkan saya ambil contoh dari beton Pak. Sekarang kan beton juga semakin banyak tuntutan, wah kita harus mengurangi jumlah semen, banyak bahan campurannya, namun performa yang diharapkan justru tinggi gitu meningkat tinggi ya. Nah, itu kita inovasi dari segi bahan kimianya ini juga harus istilahnya harus kencang juga nih Pak untuk mengikuti. Karena gini misalnya saya bayangin kan LRT atau mungkin kereta cepat, saya nggak tahu terlibat nggak kereta cepat mungkin dari sana semua gitu ya, saya nggak paham. Nah itu kan long span, kan berarti beton itu kan K-nya kalau kita ngomong K350 itu enteng lah. Tapi kemudian kalau kita udah ngomong K50
500 atau FC-nya berapa itu? Mungkin 40 atau lebih sampai gitu. 60-an, Pak. 60 gitu. Iya. Kan nggak mungkin beton konvensional udah pasti susah ngejarnya kan. Betul. Berarti water cement rasionya menjadi kecil. Begitu kecil kan nggak bisa dikerjakan gitu kan. Betul. Nah, mungkin bermain di situ ya, apa namanya ya? Iya. Fosrock lebih banyak. Ya, di sana jadi kita punya bahan tambah ke beton, Pak, admixture ya. Kalau kita lihat kan, oh bahan tambah ke beton admixture mungkin sebatas itu. Ya. Tapi di dalamnya ternyata ada bahan yang beda lagi, Pak. Betul. Ada jenis bahan yang kita katakannya organik atau anorganik. Jadi katakanlah, oh bahan yang konvensional itu bisa mengurangi air sampai 0,45 Ya. atau 0,43 Ya. seperti itu. Tapi ketika betonnya butuh lebih kuat lagi atau lebih kedap lagi, betul, water cement lebih di bawah lagi nih, Pak, misalkan 0,36. Nah, itu bahan tambah admixture-nya itu tidak bisa yang konvensional. Nah, itu. Ya, emang tantangannya gitu kan untuk struktur-struktur yang extraordinary. Betul. Kan butuh beton yang extraordinary juga. Iya. Dan kadang-kadang kalau salah workability-nya nggak bisa, di lapangan nggak jadi itu. Iya, betul. Karena saya nggak tahu, mungkin di Pancoran itu ketika mau bikin K500 di lapangan itu setengah mati juga. Karena mungkin saya nggak tahu udah menggunakan, akhirnya terkeropos kan itu. Iya betul. Karena ya method of work-nya, kecuali mungkin di di casting rakyat gitu ya yang mudah terkontrol. Tapi kalau di lapangan kan kadang sulit gitu ya untuk menjaga kualitas. Nah, itu kira-kira luar biasa. Jadi kontribusi Fosrock terkait dunia konstruksi sangat-sangat dibutuhkan. Tadi kan dengan adanya teknologi ini teman-teman yang mengerjakan beton terbantulah gitu ya untuk bisa mencapai sebuah beton yang high quality dengan cara mudah. Kemudian lebih mudah gitu ya, bukan lebih mudah gitu. Nah, kemudian tadi kita juga udah paham bahwa di pabrik juga diproduksi kimia sendiri. Nah, ini tentunya seluruh proses dilakukan di dalam negeri lah gitu ya. Kita ngomong kan kita didorong-dorong untuk produksi dalam negeri dan sebagainya gitu kan. TKDN ya, Pak. Support gak sih sebenarnya? Fosrock? Sebetulnya komitmennya gimana? Iya. Kalau kita pasti kita komitmen untuk mendukung ya, Pak ya. Karena kan itu satu kebijakan dari pemerintah nih. Tujuannya juga baik untuk memajukan produksi industri dalam negeri ya, Pak. Nah, kita sih mendukung, Pak. Jadi untuk sekarang sebagian besar mungkin memang belum semua ya, Pak ya, karena memang beberapa produk lain kita masih impor. Dikarenakan belum ada juga yang menjual raw materialnya di Indonesia gitu. Jadi untuk produk-produk yang istilahnya sebagian besar gitu kita sudah produksi lokal dan kita mulai sertifikasi untuk sertifikasi TKDN. Berapa sih sekarang? Nah, karena produknya banyak sekali, Pak, jadi range-nya macam-macam nih. Jadi kesulitannya kita terkadang, Pak, tidak bisa tinggi. Ada beberapa yang memang sudah produksi lokal tapi masih di angka 20%. Karena ternyata 20% untuk industri kimia sebenarnya. Karena ternyata tadi, Pak, raw materialnya ini di Indonesia belum ada yang jual. Jadi Indonesia ada yang jual tapi ternyata source-nya dari luar negeri juga seperti itu. Oke. Gitu. Tapi komit ya, artinya gini, kalau dari kita kan tentunya harus ya follow pemerintah gitu ya. Kebijakan tentunya tujuannya kan baik supaya industri konstruksi nasional kan bertumbuh lah gitu ya. Nah, terkait dengan ini Mas, kan tentunya ini adalah perusahaan yang melakukan proses edukasi yang lumayan heavy gitu ya, mengedukasi bahwa dengan tambahan ini maka kita bisa memudahkan pekerjaan. Biasanya proses yang dilakukan Fosrock sendiri seperti apa nih metodenya supaya kemudian user itu punya pengetahuan yang memadai gitu. Apakah terjun langsung atau kemana atau gimana kira-kira? Jadi Fosrock ini memang kita tadi, Pak, seperti saya kan kita semua tenaga pemasaran engineer ya, Pak ya. Selain untuk bisa mengikuti proses konstruksi, tapi kita juga mengerti nih proses konstruksi. Nah, ketika kita mengerti, kita jadi tahu improvement yang bisa dilakukan A, B, C, D, E seperti itu. Nah, jadi yang kita lakukan pertama dari tim sendiri itu tidak hanya tim sales ya, Pak, tapi seperti saya tim specification atau spesifikasi ini lebih banyak approach ke teman-teman konsultan, ke teman-teman owner untuk sebelum sampai ke proyek kita lihat dulu, Pak, kalau bangunan seperti ini yang dibutuhkan tidak cukup loh hanya ini seperti itu, harus yang ini.
Kenapa? Karena seperti ini. Nah, itu kita biasanya kita backup dengan project reference, dengan standar misalnya Pak, ASTM-nya atau seperti itu ya. Jadi kita edukasi bahwa ada material baru dan kita tidak hanya istilahnya tidak hanya jualan ini lebih bagus. Tapi kalau misalkan itu lebih bagus tapi tidak tepat, ya kita tidak akan sarankan juga Pak gitu. Jadi kita harus edukasi bagaimana memilih yang tepat. Seperti itu, tidak hanya lebih mahal atau lebih murah, tapi yang tepat bagaimana. Fosrock itu maksudnya tim Fosrock masuk ke implementasi juga nggak sih? Kalau Fosrock enggak Pak. Jadi enggak ya? Iya nggak masuk, tapi kita support misalkan seperti ini. Oh ada proyek yang mau pasang, ya Pak. Nah ini kita concern misalkan biasanya kita bisa dampingin di awal. Kita juga ada tim technical, supervisor lah, supervisi lah gitu ya. Ada tim technical untuk bantu training Pak. Untuk training. Dan biasanya kalau tim Fosrock ini kan kita terjun langsung Pak ke project. Kita interaksi langsung dengan orang project. Jadi orang project tuh bisa langsung tanya ke Fosrock, ini sebetulnya bener nggak sih pasangnya bagaimana sih, seperti itu Pak. Nah selama ini pengalaman ini tanya pengalaman pribadi aja selama udah berapa lama nih? Kurang lebih 8 tahun Pak. Ya. Ada nggak permintaan yang maksudnya gini, ada masalah yang atau request lah gitu ya dari owner yang spesifik gitu ya, yang kemudian membutuhkan pemikiran, mungkin butuh trial yang kompleks. Ada nggak project untuk aplikasi apa itu? Iya. Jadi yang project unik biasanya ada 2 Pak. Satu itu perbaikan struktur, ya. Karena perbaikan struktur ini kan customize Pak. Kalau bangun baru orang mungkin sudah ada desainnya. Tapi ketika ada ketidaksesuaian, nah itu biasanya diskusinya lebih dalam. Jadi biasanya dari Fosrock biasanya perbaikan struktur itu antara dengan grouting atau dengan carbon fiber. Itu kita diskusi langsung dengan konsultannya. Karena ada perhitungan strukturnya juga nih Pak. Jadi tidak hanya asal-asal pasang, butuh sekian gitu ya Pak ya. Itu biasanya kita diskusi. Yang kedua, yang krusial saat ini, kembali lagi proyeknya tersebut yaitu MRT. Karena MRT ini kan bisa dikatakan strukturnya krusial ya Pak. Nanti orang di dalam 30 meter di bawah tanah dan kita harapkan tidak ada kebocoran. Sehingga material yang kita pasang di sana itu memang dari pihak owner menginginkan ada tim Fosrock yang bisa mendampingi. Jadi kita memang hire beberapa engineer juga khusus untuk sehari-hari di site project mendampingi teman-teman aplikator dan kontraktor. Iya ini ya berarti ada request ekstra lah gitu ya. Request ekstra betul. Karena kan memang bangunan itu sangat kritikal gitu. Iya. Dan membutuhkan butuh skill engineer juga gitu. Iya betul Pak. Memastikan produk itu teraplikasi dengan benar gitu ya. Oke, makasih nih Mas Radit, beberapa informasi terkait dengan Fosrock. Kita menambah pengetahuan yang banyak gitu ya. Memang kalau tadi disebutkan ya fungsi-fungsi kimia itu ada untuk adhesif gitu ya. Adhesif itu lem ya? Lem betul. Lem, ya. Karena gini, lem beton Pak, lem beton. Ada sebuah beton yang kemudian disambung itu pakai ya nggak tahu epoksi atau saya nggak tahu lah gitu ya. Iya. Ada juga seperti itu ya. Kemudian untuk mixture gitu ya, mixture nambahin, kemudian untuk aditif lah. Aditif misalnya mempercepat atau memperlambat beton itu kering atau nanti gitu ya. Ada grouting, ada untuk repair, kemudian ada untuk protective, water proofing, kemudian untuk surface treatment nih supaya lebih impermeable. Betul. Supaya lebih kedap gitu ya. Kalau misalnya entah itu exposes ataupun di dalam tanah tadi ya. Jadi luas sekali teman sekalian, produk-produk yang sudah diproduksi di sekarang. Ini sangat membantu nanti teman-teman yang biasa pening dengan urusan beton. Silahkan datang ke Fosrock, ke Mas Radit. Konsultasi dulu boleh ya? Boleh, silakan Pak. Gini, saya mau bikin di bangunannya ekstrim lah gitu ya. Kimianya ekstrim, kemudian kondisinya juga ekstrim gitu kan. Nah, kan ada proses konsultasi. Dan memang tadi disampaikan kalau sudah repair yang pening. Saya pernah masuk, ini nggak saya sebutkan nggak enak. Saya pernah masuk di sebuah kantor pemerintah gitu ya. Di Jakarta, ya deket-deket Gambir lah gitu ya. Ada basementnya 3 atau 4 lantai gitu ya. Kebetulan di sebelahnya sungai. Wah itu ternyata bocor gak karu-karu, saya bingung ini gimana ya gitu ya. Sampai akhirnya dikelilingi dibikin selokan terus dipompa. Dipompa. Wah ini ada yang salah dengan betonnya, saya pikir gitu ya.
Tapi kira-kira kalau menghadapi gitu, Fosrock bisa nggak sih? Maksudnya udah kejadian nih. Sudah kejadian. Maksudnya kalau dari awal mungkin bisa di prevent lah gitu ya. Seperti tadi MRT kan. Iya. Jangan saya bocor. Tapi ini udah barang udah jadi. Bocor kejadian itu sama kayak bekas disuntik gitu tapi masih aja. Masih ada. Iya. Saya nggak tahu. Itu kira-kira menjadi bidang keahlian Fosrock juga lah ya. Sama. Ada juga Pak. Ada ya. Iya. Gitu ya. Namanya growing atau apalah gitu Iya, ya. betul. Maksudnya udah kejadian kan pening ini. Pasti lebih sulit lah ya. Iya. Lebih betul, baik Pak. di awal di prepare. Ini Betul. antisipasi lah gitu ya. Iya. Udah tahu kondisinya seperti itu. Iya. Mending dari awal diberesin daripada udah Betul. kejadian itu pasti pening itu Iya, urusannya. betul Pak. Lebih sulit juga. Lebih pastinya. sulit, lebih sulit. Oleh karena itu dari sekarang jadi mulai banyak customer yang mulai menyadari Pak Ya. bahwa Jakarta ini muka air tanahnya tinggi, sehingga lebih bagus pasang yang bagus di Di awal, awal tapi asetnya terlindungi. lindungi betul. Gitu. Itu kalau udah gedung jadi 16 lantai bocor kan urusannya jadi panjang. Betul Pak. Jadi ada memang beberapa sayangnya Pak, ada beberapa gedung yang beberapa area basement itu tidak bisa dipakai karena Betul. bocor seperti itu ya. Nah itu jadi lebih baik mencegah dibanding mengobati. Muhammad. Jadi kita harus olahraga nih. Jadi cegah dulu kebocoran gitu ya. Cegah dulu atau bikin beton kita sesuai dengan beban lingkungan yang akan dihadapi dibanding pokoknya beton dulu nanti urusan belakangan itu lebih pening. Iya. Dan pasti biayanya jauh lebih gede ketika Yes, yes. kita melakukan proses repair atau retrofit gitu Betul ya. Pak. Nah, nanti Tidak tapi hanya kan, biaya perbaikan Pak, Ya. tapi bisa jadi asetnya jadi tidak bisa dipakai. nah kalau itu lebih buruk lagi. Tapi memang saya sepakat bahwa edukasi gitu ya, informasi di awal itu menjadi penting. Ya, betul, Pak. Daripada di ke depan mungkin disiapkan sebaik mungkin di awal. Betul. Apalagi kalau MRT, saya nggak bisa bayangin MRT tiba-tiba bocor. Waduh, diketawain orang sedunia kali ya. Aduh. Oke, teman-teman, demikian tadi diskusi ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Radit tentang beton, tentang produk-produk dari Fosrock untuk pengetahuan kita, khususnya bagaimana kita memperbaiki pekerjaan-pekerjaan kita di beton, baik itu untuk high rise building, untuk basement, untuk yang ekstrim-ekstrim lah gitu ya, yang namanya bentang panjang pasti membutuhkan beton dengan kualitas tinggi dan sebagainya. Nah itulah keahlian dari Fosrock. Nah, terima kasih sudah mendapat informasi dan silahkan nanti berkonsultasi gratis. Kalau konsultasi masih gratis kan? Konsultasi gratis. Gratis gitu kan, mencari mana yang benar, diantisipasi supaya beton kita oke sejak awal. Terima kasih. Diskusi kita hari ini semoga memberi manfaat untuk rekan-rekan pelaku konstruksi di seluruh Indonesia. Udah menyimak diskusi kita Mas, sehat. Ada ingin menyampaikan bagaimana kita harus bersikap terhadap beton ini? Ya, tadi seperti sudah disampaikan Pak, jadi lebih baik kita coba diskusi dulu, konsultasi supaya maksimal ya. Karena repair jangankan bangunan tinggi Pak, rumah kita saja kalau bocor, wah pening Pak, bobok lagi, pening lagi. Betul. Wah kacau Betul. ini. Ya, jadi kebayang Pak. Ya. Jadi jangankan bangunan ya Pak ya, rumah kita saja kita pingin maksimal gitu ya. Oke, terima kasih Mas Radit. Terima Sama. kasih. Salam konstruksi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku 65 tahun Gapensi untuk Indonesia merupakan kumpulan catatan panjang peran jasa konstruksi dalam kemajuan infrastruktur Indonesia dari masa ke masa. Dan buku Direktori Kontraktor, Material, dan Peralatan Konstruksi juga sangat dibutuhkan untuk menjadi referensi bagi kontraktor dan stakeholder dalam upaya mendukung pemerintah yang masih terus membangun pemerataan infrastruktur dan berbagai proyek strategis di Indonesia. Oleh karena itu, pastikan perusahaan Anda tampil bersama seluruh kontraktor anggota Gapensi dalam buku yang bermanfaat ini, yang akan didistribusikan secara luas. Kontraktor Gapensi dan produk dalam negeri Jaya. Selamat dan sukses untuk Gapensi yang akan memasuki usia ke-65 tahun. Semoga Gapensi terus berkarya dan makin berjaya untuk menyokong pembangunan infrastruktur Indonesia yang makin baik dan makin maju. Gapensi makin jaya, jaya selalu Gapensi. Buku 65 tahun Gapensi untuk Indonesia. Ini akan mencatat peran jasa konstruksi dalam kemajuan infrastruktur Indonesia dari masa ke masa.
dan buku direktur kontraktor. Material dan peralatan konstruksi. Referensi sebagai kontraktor dan stakeholder. Jadi bisa menjadi pegangan tentunya dalam mendukung pemerintah yang masih terus membangun pemerataan infrastruktur dan berbagai proyek strategi di seluruh Indonesia. Teman-teman yang ingin beriklan atau ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang lain bisa ikut partisipasi di dalam penerbitan buku ini. Dan buku ini kita rencanakan untuk bisa beredar luas di seluruh Indonesia.